Di bawah langit Kalimantan, yang membentang luas, menyaksikan mentari pagi menyinari bumi Borneo, babak baru bangsa dimulai. Sebuah era transformatif yang penuh harapan. Ini bukan sekadar pemindahan ibu kota, bukan hanya relokasi fisik dari Jakarta ke Kalimantan. Ini adalah kisah tentang manusia-manusia terpilih, individu-individu yang berdedikasi dan siap mengukir sejarah. 574, sebuah angka yang melambangkan harapan dan potensi. Calon pegawai negeri sipil Otorita Ibu Kota Nusantara, generasi penerus yang akan memimpin perubahan. Angkatan pertama, sebuah kehormatan dan tanggung jawab besar. Para pionir penjaga masa depan, arsitek peradaban baru di jantung Indonesia. Kelulusan mereka dari pelatihan dasar bela negara menandai kesiapan mereka untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Adalah titik nol perjalanan panjang, sebuah komitmen untuk mewujudkan visi besar IKN. Sumpah mereka bukan sekadar formalitas, melainkan ikrar suci di hadapan Tuhan dan Ibu Pertiwi. Tapi janji membangun peradaban baru dari jantung Borneo, sebuah peradaban yang berkelanjutan dan inklusif. Pelatihan ini adalah inisiasi sakral, sebuah proses transformasi diri yang mendalam. Menanamkan fondasi karakter, integritas, dan cinta tanah air, nilai-nilai luhur yang akan menjadi kompas moral mereka. Selama 3 minggu, mereka digembleng dengan disiplin dan semangat kebersamaan. Mereka ditempa bukan untuk menjadi serdadu, melainkan menjadi pemimpin yang melayani. Tapi pelayan berjiwa ksatria, yang siap berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Membangun Nusantara bukan hanya soal konstruksi fisik semata, tapi membangun jiwa-jiwa kokoh, mentalitas yang tangguh dan adaptif, yang tahan godaan dan tantangan zaman, mampu menghadapi segala rintangan dengan kepala tegak. Mereka datang dari seluruh penjuru negeri, dari Sabang hingga Merauke, membawa mimpi yang sama, cita-cita untuk Indonesia yang lebih baik. Keberagaman mereka adalah miniatur Indonesia, sebuah mozaik indah yang mencerminkan kekayaan budaya bangsa. Disatukan dalam visi besar IKN sebagai simbol persatuan dan kemajuan. IKN sebagai kota dunia untuk semua, rumah bagi seluruh warga negara Indonesia. Pelatihan ini melebur perbedaan, merajut persaudaraan, dan menumbuhkan rasa saling pengertian. Membentuk identitas baru sebagai abdi negara, pelayan publik yang berintegritas dan profesional. Angkatan pertama di ibu kota baru, generasi yang akan mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Sertifikat kelulusan adalah mandat, sebuah amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan dari 280 juta rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar pada pundak mereka. Kini mereka garda terdepan, ujung tombak perubahan di ibu kota Nusantara. Mesin penggerak birokrasi IKN yang efisien, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Transparan dan melayani dengan sepenuh hati dan dedikasi. Kisah mereka bukti nyata optimisme generasi muda Indonesia, semangat untuk membangun negeri yang lebih maju dan sejahtera. Mereka siap mengambil tongkat estafet melanjutkan perjuangan para pendahulu, menuju cita-cita bangsa, mewujudkan Indonesia emas di masa depan. Inilah kisah 574 pemuda-pemudi, harapan baru bagi ibu kota Nusantara. Peletak batu pertama peradaban Nusantara, generasi yang akan dikenang sepanjang masa. Perjalanan mereka baru saja dimulai, mari kita dukung dan saksikan bersama. Pusat Latihan Tempur V.I.S. Mula Warman, sebuah kawah candra di muka yang syarat akan sejarah, menjadi saksi bisu lahirnya birokrat tangguh. Tempat ini bukan hanya sekadar lokasi pelatihan, melainkan sebuah arena transformasi diri. Sejak 10 Juni, 574 CPNS Otorita IKN meninggalkan zona nyaman mereka, meninggalkan rutinitas sehari-hari yang familiar. Mereka datang dengan berbagai harapan dan impian. Mengenakan seragam loreng yang sama, sebuah simbol kesetaraan, menandai kesetaraan dan disiplin yang menjadi fondasi utama pelatihan ini. Tidak ada perbedaan, semua sama di mata pelatihan. Hari-hari mereka diisi jadwal padat, bangun sebelum fajar menyingsing, latihan fisik yang menguji batas kemampuan, baris berbaris dengan penuh semangat, hingga materi malam yang menantang. Semua sama di mata pelatih, tanpa perlakuan istimewa, tanpa pandang bulu. Setiap peserta diperlakukan sama. Tujuannya, membentuk pribadi cerdas, tangguh, dan berintegritas tinggi, siap mengemban amanah negara. Proses ini meruntuhkan ego yang berlebihan, membangun semangat korps yang solid dan tak tergoyahkan. Mereka belajar kekuatan kebersamaan yang sesungguhnya, saling mendukung di tengah lelah dan tekanan yang berat. Keberagaman latar belakang luruh di Puslatpur, perbedaan menjadi kekuatan. Mereka menjadi satu,
kamerat sejati. Tidur di barak yang sama, berdampingan, makan ransum yang sama, tanpa keluhan, lelah bersama, suka duka ditanggung bersama, tercipta ikatan persaudaraan yang sangat kuat dan abadi. Interaksi intensif memperkaya pemahaman budaya yang mendalam dan memperkuat modal sosial yang sangat berharga. Puslatpur bukan sekadar lokasi di peta, tapi simbol transformasi yang nyata sipil masuk dengan segala keterbatasannya. Abdi negara berjiwa ksatria keluar, siap berbakti. Pada 1 Juli, dengan langkah tegap dan penuh percaya diri, mereka melangkah keluar sebagai angkatan pionir, siap mengukir sejarah baru Indonesia yang gemilang di ibu kota Nusantara. Mereka tidak hanya dilatih secara fisik, tapi dibentuk secara mental dan spiritual. Jiwa dan karakter mereka dipahat dengan cermat, menjadi pribadi yang tangguh dan berdedikasi. Inilah awal perjalanan panjang para abdi negara di seluruh pelosok Nusantara. Pelatihan bela negara di Puslatpur Mula Warman jauh lebih dari sekadar fisik. Kurikulum dirancang untuk membangun intelektual, spiritual, dan moral CPNS IKN. Wawasan kebangsaan jadi pilar utama. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan NKRI dipahami mendalam, bukan sekadar dihafal. Nasionalisme dan integritas ditekankan berulang kali, membentengi dari godaan korupsi. Materi zona integritas, birokrasi bersih, dan good governance jadi bekal utama. Para instruktur menanamkan bahwa kehormatan abdi negara ada pada kejujuran. Mereka belajar prinsip birokrasi modern agile, efisien, berorientasi pelayanan. IKN dicita-citakan sebagai smart city, dimulai dari smart ISN. Kurikulum ini menempa fisik, mengasah hati, dan mengisi kepala, mencetak birokrat kelas dunia. Inilah fondasi ASN masa depan Indonesia. Di hari penutupan, sebuah momen penting bagi perjalanan IKN, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono hadir. Kehadirannya menambah bobot acara ini. Beliau hadir untuk memberi pesan penting, sebuah arahan strategis bagi para aparatur sipil negara yang akan bertugas di IKN. Ia menegaskan bahwa membangun IKN bukan sekadar membangun gedung-gedung pencakar langit atau infrastruktur megah, tapi membangun peradaban yang luhur, dimulai dari manusianya, dari kualitas sumber daya insani yang akan menggerakkan roda pemerintahan. Fondasi utama IKN adalah karakter dan integritas aparaturnya, nilai-nilai moral yang akan menjadi kompas dalam setiap tindakan dan kebijakan. 574 CPNS, sebuah angkatan yang akan menjadi pionir di ibu kota baru. Mereka bukan pegawai biasa yang hanya menjalankan tugas rutin, tapi sel-sel hidup pembentuk jiwa ibu kota baru, agen perubahan yang akan menanamkan nilai-nilai luhur di IKN. Gedung bisa dibangun cepat dengan teknologi modern, tapi karakter kokoh butuh waktu, proses panjang, dan komitmen yang tak tergoyahkan dari setiap individu. Para CPNS adalah penentu budaya dan nilai di rumah baru ini. Mereka adalah arsitek peradaban IKN. Basuki menuntut komitmen yang tinggi, bukan kesempurnaan semata, terus belajar tanpa henti, jaga integritas diri, dan utamakan kepentingan publik di atas segalanya. Ia ingin mereka jadi teladan bagi generasi mendatang, agen perubahan budaya kerja birokrasi Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Pesan Basuki adalah panggilan jiwa yang mendalam. Jadilah pembangun karakter bangsa, bukan sekadar pekerja yang mengejar target. Setiap CPNS harus jadi pelopor budaya kerja baru yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik. Pidato itu bukan sekadar wejangan atau nasihat biasa, tapi amanah suci untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia. Inilah awal perjalanan panjang membangun peradaban yang gemilang di IKN Nusantara. Basuki Hadimuljono menyebut CPNS IKN sebagai mesin baru organisasi. Mesin baru berarti tenaga besar, efisiensi tinggi, dan inovasi. Mereka diharapkan jadi motor penggerak, bukan sekadar roda gigi birokrasi. Generasi digital ini membawa energi dan perspektif baru, adaptif, melek teknologi, terbuka inovasi. Basuki menantang mereka mendobrak kebiasaan lama, membangun birokrasi yang benar-benar melayani. Tugas mereka jadi pelayan publik responsif, solutif, dan setara kota maju dunia. Kemampuan teknis, komunikasi, empati, dan problem solving harus terus diasah. Mereka adalah wajah pemerintahan IKN, penentu citra ibu kota baru. Menjadi mesin baru berarti agen perubahan budaya kerja, kolaboratif, transparan, akuntabel. Tidak ada lagi sekat antar unit, semua satu tim menuju sukses IKN. Kehadiran mereka kesempatan emas merancang ulang DNA birokrasi. Mereka adalah harapan bangsa menuju pemerintahan bersih dan efektif. Panglima Kodam 6 Mula Warman menegaskan, bela negara ASN adalah perjuangan di birokrasi, senjatanya integritas dan kompetensi. Karakter ASN harus tangguh,
menolak korupsi, memegang prinsip kebangsaan. Tantangan di IKN kompleks membangun sistem sosial dan pemerintahan di tengah dinamika global. Pelatihan di Puslatpur adalah vaksinasi mental, membentengi dari virus birokrasi buruk. IKN adalah simbol kedaulatan, ASN-nya bagian dari pertahanan negara. Cara kerja, pelayanan, dan menjaga rahasia negara adalah bentuk bela negara. Tugas mereka berdampak langsung pada keamanan dan kedaulatan NKRI. Ancaman terbesar rapuhnya karakter dan integritas. Pesan Basuki dan Pangdam berpadu kekuatan utama IKN ada pada karakter manusianya. Membangun IKN berarti membangun benteng karakter bangsa. Di antara CPNS IKN, binar kebanggaan terpancar dari putra-putri asli Kalimantan. Kehadiran mereka bukti inklusivitas dan pemberdayaan lokal. Mereka bukan penonton, tapi pelaku utama sejarah baru di tanah kelahiran. Menjadi CPNS IKN adalah panggilan ganda abdi negara dan pengabdi di rumah sendiri. Pengetahuan lokal mereka jadi jembatan antara pusat dan realitas lapangan. Seleksi afirmasi bagi daerah memastikan masyarakat lokal di barisan terdepan. Ini menciptakan sense of ownership dan inspirasi bagi generasi muda Kalimantan. Mereka investasi jangka panjang SDM Kalimantan, calon pemimpin IKN masa depan. Harmoni kemajuan modern dan kearifan lokal terwujud di IKN. Semangat Borneo akan terus hidup di ibu kota baru. Kelulusan dari Puslatpur menandai babak baru pengabdian. Para CPNS kini abdi negara siap bekerja di kantor otorita IKN. Seragam loreng berganti kemeja putih, tapi semangat disiplin dan integritas tetap menyala. Menjadi pelayan di jantung Indonesia adalah kehormatan dan tanggung jawab besar. Setiap tindakan mereka berdampak pada hajat hidup orang banyak. Mereka akan menghadapi tantangan sistem baru, tekanan, dan ekspektasi tinggi. Namun, disitulah peluang mengukir prestasi dan sejarah. Mereka generasi pendiri, standar kinerjanya jadi acuan masa depan. Semangat belajar harus terus menyala, dunia berubah, teknologi berkembang. Pengabdian ini maraton, butuh stamina, konsistensi, dan hati tulus melayani. Hati mereka kini berdetak selaras dengan jantung Indonesia. 1 Juli 2025, titik nol perjuangan dimulai. 574 pemuda-pemudi resmi memulai perjalanan menunaikan janji kemerdekaan di Ibu Kota Harapan. Mereka angkatan perintis, fondasi tak terlihat penopang IKN. Kisah mereka jawaban atas pesimisme. Bukti Indonesia tak pernah kehabisan talenta pengabdi. Perjalanan mereka inspirasi bagi jutaan anak muda abdi negara adalah pilihan terhormat. Legenda IKN ditulis oleh setiap gagasan, keringat, dan pelayanan tulus abdi negaranya. Keberhasilan mereka menentukan bab-bab selanjutnya sejarah IKN. Mereka memegang pena sejarah di tangan. Mari iringi langkah mereka dengan doa dan dukungan. Legenda Ibu Kota Nusantara sedang ditulis, perjalanan baru saja dimulai.